pemain asing ke-10 Persib Bandung mulai muncul ke permukaan. Manajemen Maung Bandung meluncur ke Korea Selatan untuk nego kontrak Jesse Lingard untuk memperkuat lini tengah Persib Bandung dan gabung TC di Thailand kah? Simak statistik fantastisnya di sini. Nah, tepat beberapa jam yang lalu, Frans Putro selesai diresmikan. Ini alasan mengejutkan Bos Adit kenapa Persib merekrutnya. Bisa bikin Bobotoh bangga nih. Adam Pisbeck mendadak bisa bikin Persija ketar-ketir soal pernyataannya. Kira-kira apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube Garuda Scudetto. Persib lagi di posisi menantang nih setelah kepergian Tyrone Del Pino, sosok yang jadi andalan dan kunci di skuad Maung Bandung musim lalu. Buat ngisi kekosongan dan jadi tandem baru buat Luciano Guecochea, manajemen Persib lagi ngincer Jesse Lingard. Dan data serta statistik musim ini jelas banget ngasih alasan kenapa Lingard adalah pilihan yang tepat. Nah, Jesse Lingard yang sekarang main di K-League bareng FC Seoul juga tunjukin performa yang oke banget. Dalam 21 pertandingan, dia udah bikin 4 gol plus 3 assist, total 7 kontribusi gol. Artinya, hampir setengah dari laga yang dia mainin, dia terlibat langsung buat gol atau assist. Statistiknya juga keren banget, dengan expected goals XG 6,89 dan expected assist XA 5,58, yang nunjukin betapa efektifnya dia bikin peluang dan memanfaatkan peluang. Skill teknis Lingard juga pas banget sama kebutuhan Persib. Akurasi passingnya nyampai 83%, dia bikin 56 peluang dan 41 crossing sepanjang musim. Kecepatan dan mobilitasnya juga jadi nilai plus. Walau persentase keberhasilan driblingnya 20%, dia tetap kasih warna serangan yang variatif dan susah ditebak lawan. Sinergi Lingard dan Luciano Guecochea juga berpotensi ngeboost kualitas lini depan Persib. Guecochea sendiri musim ini udah bikin 11 gol dan 2 assist dari 20 pertandingan bareng Perak FC. Kemampuan Guecochea ngeeksekusi bola mati dan tembakan jarak jauh makin melengkapi kreativitas Lingard sebagai playmaker. Kombinasi mereka bisa jadi perpaduan ideal antara kreator dan finisher, kunci buat sukses di kompetisi. Jadi, selain gantian peran Tyrone Del Pino, kehadiran Lingard diyakini sebagai upgrade kualitas skuad Persib. Dengan pengalaman internasional, mental juara dari kompetisi Eropa, dan skill mumpuni, Lingard bawa nilai plus yang gak dimiliki pemain sebelumnya. Bareng Guecochea, mereka berpotensi bikin lebih dari 25 kontribusi gol per musim. Target realistis buat bikin Persib lebih serius bersaing di Liga 1 dan kompetisi lain. Singkatnya, datangin Jesse Lingard adalah langkah strategis dan masuk akal buat Persib Bandung. Dia bukan cuma pengganti sepadan Tyrone Del Pino, tapi juga bisa jadi pemicu naiknya performa tim secara keseluruhan. Skill, pengalaman, dan statistiknya jadi modal utama buat bawa Persib ke kejayaan dan gelar juara musim depan. Persib bener-bener lagi serius banget buat nyiapin musim 2025-2026. Kali ini mereka resmi nambah amunisi anyar, Frans Diah Djirgis Haddad atau yang lebih dikenal sebagai Frans Putros. Bek tengah kelahiran Denmark ini sekarang aktif main buat timnas Irak dan bakal gabung Maung Bandung selama 1 tahun ke depan. Masuknya Putros jelas bagian dari strategi Coach Bojan buat ningkatin kedalaman skuad, terutama di lini belakang. Sebelumnya, Persib udah sukses ngerekrut Patricio Matricardi dari Argentina, Julio Cesar dari Brasil, dan 2 pemain lokal yang lagi naik daun, Alham Rahe Hanusa sama Alfeandra Dewangga Santosa.
Kata Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, kedalaman skuad menjadi aspek krusial yang sangat diperhatikan Coach Bojan. Musim ini, Persib akan berjuang di 2 kompetisi besar sekaligus, Liga Super Indonesia dan AFC Champions League 2 2025-2026, sehingga dibutuhkan rotasi dan kualitas pemain yang merata. Putros bukan pemain sembarangan, dia punya jam terbang tinggi. Sebelum ke Bandung, dia jadi andalan utama di Port FC, klub Thailand yang baru aja juara Piala Presiden 2025. Di sana, dia tampil 93 kali, nyetak 5 gol dan nyumbang 7 assist. Catatan yang keren banget buat ukuran seorang bek tengah. Sebelum berpetualang di Thailand, Putros juga udah kenyang pengalaman di Liga Super Denmark. Dia pernah main bareng Viborg FF, Aarhus GF, Silkeborg IF, dan FC Fredericia. Di level internasional, dia juga rutin dipanggil timnas Irak buat main di berbagai turnamen penting. Dengan kemampuan bertahan yang solid, jiwa kepemimpinan yang kuat, dan pengalaman internasional, Putros diyakini bakal jadi tambahan penting buat lini belakang Persib. Aditya juga bilang, "Wilujeng Sumping Frans Putros, kami menyambut hangat kehadirannya di Bandung dan berharap kontribusi terbaiknya selama masa kontrak ini. Sekarang saatnya kita semua, dari manajemen, pemain, hingga bobotoh, bersatu dan berjuang bersama membawa kejayaan untuk klub kebanggaan ini." Rekrutan ini makin nunjukin kalau Persib nggak cuma pengen berjaya di kancah lokal, tapi juga lagi bangun pondasi kuat buat bersaing di Asia. Musim baru, target baru, kekuatan baru, semua udah ngumpul di Bandung. Menurut lo gimana bobotoh? Frans Putros ini bakal jadi solusi di lini pertahanan Persib atau masih perlu tambahan pemain lagi? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya, kita bahas bareng. Buat banyak anak yang pengen jadi pesepak bola, posisi penjaga gawang biasanya bukan pilihan utama. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin Adam Prischbeck, kiper anyar Persib musim ini. Kiper asal Wales ini justru udah ngebet banget jadi penjaga gawang sejak masih kecil, bahkan jauh sebelum gabung ke Akademi Sepak Bola. Ternyata semua itu gara-gara satu nama besar yang legendaris banget di dunia sepak bola. Sejak kecil, saya selalu dipertontonkan video kumpulan penyelamatan dari Peter Schmeichel oleh orang tua hampir setiap hari. Saya sangat takjub dengan performa Peter Schmeichel, ungkap Prischbeck. Prischbeck emang ngefans berat sama Peter Schmeichel, kiper legendaris Denmark dan Manchester United. Bahkan dibandingin sama anaknya, dia masih lebih memilih sang ayah. Saat ini, anaknya Kasper Schmeichel juga punya karir yang hebat. Tapi, Peter Schmeichel lebih dari itu. Ia mempunyai jiwa kepemimpinan dan karisma yang luar biasa di dalam lapangan. Lanjutnya, tapi bukan cuma Schmeichel yang jadi inspirasinya. Prischbeck juga punya satu nama lain yang menurut dia keren banget, walaupun sering jadi bahan debat di kalangan fans. Banyak yang memperdebatkan ini karena saya sangat suka dengan Joe Hart, ex-kiper timnas Inggris dan Manchester City. Banyak yang mempertanyakannya, tapi dia adalah kiper yang juga hebat, kata Prischbeck. Wah, keren juga ya kisah di balik pilihan karir Adam Prischbeck. Dari nonton video penyelamatan sampai akhirnya beneran jadi kiper profesional. Kalau menurut kamu, gimana nih bobotoh dan pecinta bola lainnya? Setuju gak sama idolanya Prischbeck atau kamu punya kiper favorit sendiri yang jadi panutan? Tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng di sini. Gelandang muda Persib, Robbie Darwish, tampil cemerlang bareng Timnas Indonesia U23 saat ngelawan Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A Kejuaraan ASEAN U23 2025.
Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 15 Juli 2025, Garuda Muda menang telak 8-0 dan Robby jadi salah satu motor pentingnya. Pemain asal Cianjur itu nyumbang 2 assist dari 8 gol yang bersarang ke gawang Brunei. Penampilan yang bikin banyak orang kasih apresiasi ke Robby. Gak heran kalau Robby juga seneng banget bisa kasih kontribusi nyata di laga penting ini. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kontribusi dengan membantu tim mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi timnas, kata pemain bernomor punggung 6 itu. Meski lagi on fire, pemain jebolan Akademi Persib ini gak mau cepat puas. Dia sadar perjalanan masih panjang dan janji bakal terus upgrade diri biar bisa terus tampil maksimal. Yang pasti harus terus berproses. Semoga dalam setiap pertandingan saya bisa selalu memberikan kontribusi terbalik untuk tim, katanya lagi. Wah, Robby Darwish kayaknya makin nunjukin kelasnya nih, Bobotoh. Main di timnas, langsung ngegas dan jadi pembeda di lini tengah. Menurut kamu, gimana Robby bakal terus jadi andalan timnas ke depannya? Atau justru ini baru permulaan dari potensi besarnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.